Halo semuanya, selamat datang kembali di Studio A, Your Multimedia Solution. Kali ini kita akan mempresentasikan ke teman-teman semua salah satu project yang kita ingin hadirkan ya. Kebuka dulu pintunya. Jadi ini adalah website untuk undangan pernikahan gitu ya. Kalau teman-teman misalkan ada yang pengen kawinan gitu ya. Sebenarnya ini konteksnya nggak cuma tentang pernikahan sih sebenarnya, tapi kalau teman-teman misalkan pengen mengundang kolega, sahabat ke acara kayak misalkan mungkin ada acara ulang tahun mungkin atau mungkin kayak acara pernikahan. Nah, ini bisa di custom sendiri ya dengan menggunakan wedding invitation yang sudah kita siapkan di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada nama, kalau di sini kasusnya adalah kita mau bikin website undangan pernikahan gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan punya kolega yang mau kawinan, itu bisa juga pakai jasanya Studio A ya. Di sini ada nama pengantinnya dan sini ada pintunya. Nah, ini pintunya ini maksudnya kayak kita bisa masuk ke dalam undangannya seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti ada suara sebenarnya nih, suara buka pintunya, cuma ini karena memang agak nge-lag ya. Jadi dia tidak muncul sekaligus dengan ininya gitu ya. Nah, baru muncul nih. Tapi ini kalau teman-teman bisa lihat previewnya, nanti bisa dilihat aja previewnya ya. Kita buka undangannya. Nah, ini udah ada ini ya, udah ada musiknya. Ini kita bisa matiin. Nah, bisa kita matiin dulu dan bisa kita play lagi ya. Tuh, lagunya lagu nikah sekali kan ya. Ini terserah, nanti kalian bisa sesuaikan ya mau lagu apa. Dan di sini ada pembukanya ya. Assalamualaikum segala macam ya. Dan di sini ada foto pengantinnya. Nanti bisa ditambahin pengantinnya. Di sini ada profil pengantinnya, misalkan di sini namanya Fandi Wijaya, putra pertama dari pasangan siapa. Terus ada Maria Rahmawati, putri ketiga dari pasangan siapa gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk acara pernikahannya gitu ya. Ini untuk acara pernikahannya sendiri ini sudah ada untuk ininya ya, untuk akadnya dan juga resepsinya kapan gitu ya. Dan di sini kalian bisa lihat di sini ada bagian simpan ke kalender. Jadi ketika kita klik ini, dia akan langsung mengarah ke Google Calendar. Jadi teman-teman nanti bisa untuk menyimpan acara ini gitu ya di kalendernya teman-teman. Jadi biar nggak bingung lagi nih ya, ini ada, atau biar kalian tuh gak lupa gitu kalau ada acara pernikahan ini gitu teman-teman ya. Tunggu sebentar, jadi dia akan masuk ke Google Kalendernya teman-teman. Nah, di sini ada, ini sudah ya, udah siap semua. Ini kita akan dibawa ke halaman Google Calendar seperti ini. Nanti kalian bisa atur-atur aja, kayak misalkan eh, deskripsinya apa, kemudian juga undang pernikahannya itu nanti ya deskripsinya seperti apa, itu nanti kalian bisa isi lagi, kemudian nanti bisa teman-teman save gitu ya ke kalendernya teman-teman gitu ya. Tapi di sini kalau lebih seperti itu. Oh ya, ini kan kondisinya adalah kalau misalkan sudah dimulai ya, artinya kalau sudah dimulai nanti bentuknya seperti ini. Gimana kalau belum dimulai? Nah, kurang lebih kalau misalkan untuk um, apa namanya, yang sudah berjalan ataupun yang memang kodonya masih lama itu kayak gini. Jadi dia itu ada ininya ya. Kita ini dulu, kita buka dulu. Nah, ini tuh kalau kita lihat ya, dia tuh ada backgroundnya, dan di sini biar kelihatan gitu ya, kayak tinggal berapa detik lagi sih menuju ke tanggal pernikahannya gitu ya. Dan di sini tadi kita sampai di bagian kalender ya, tadi ya kita sampai di bagian kalender. Nah, di sini juga ada lokasi akad resepsi pernikahan. Di sini untuk lokasi akad resepsi ini memang kalau kita di atas dia memang satu tempat ya. Kalau misalkan teman-teman nanti akad dan resepsinya berbeda tempat, itu nanti teman-teman tenang aja, karena nanti bisa kita atur ya untuk lokasi akadnya sendiri, lokasi resepsinya sendiri gitu ya. Nah, ini kita ngambil dari Google Maps untuk petanya gitu ya, dan ini pun nanti kalian bisa buka sendiri di Google Maps ya, ada tombolnya di situ, kalian bisa buka di Google Maps.
Jadi bisa sekalian nanti kalau teman-teman pengen simpen gitu ya, pengen simpen tempatnya supaya nanti gampang ya kalau nanti pengen ke sana, itu nanti bisa disimpan aja langsung di Google Maps-nya ya. Nah, ini dia. Di sini tempatnya. Ini kita udah diarahin ke sini ya, teman-teman. Ini tinggal kalian simpan, atau kalau kalian misalkan mau rutenya silakan aja, kalian bisa atur-atur lagi teman-teman. Kemudian di sini juga ada perjalanan cintanya seperti apa tuh ya. Jadi kalian bisa untuk nanti menambahkan ya cerita perjalanan cinta teman-teman seperti apa, dari mulai perkenalan awal, kemudian pertemuan keduanya seperti apa, kemudian di sini sampai ke pertemuan berikutnya gitu ya. Jalan-jalan pertama, lamaran, sampai akhirnya menikah gitu ya. Kemudian di sini juga kita sudah siapin galeri mempelainya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya foto-foto, pastilah ya yang mempelai kan pasti punya foto-foto perkawinan ya, nggak mungkin nggak punya foto perkawinan ya. Di sini kalian bisa tampilin foto-fotonya di sini semua, barangkali yang udah prewed gitu ya. Kalian bisa share foto-foto preweddingnya di sini gitu ya, kayak gini. Atau kalau teman-teman misalkan pernah mengunggah cerita kalian itu di sosial media kayak Instagram, TikTok ataupun YouTube, kalian bisa embed di sini. Tapi kalau yang aku kasih lihat di sini nih embed dari YouTube ya, bukan embed dari Instagram atau dari TikTok gitu ya. Nah, di sini ini untuk ininya, ini untuk contoh embednya ya. Ini aku pakai free source di sini. Nah, ini adalah untuk wedding gift-nya kali ini. Ini adalah untuk wedding gift. Jadi kalau misalkan tamu ya yang pengen memberikan hadiah untuk si pengantin, itu nanti bisa langsung klik yang kirim hadiahnya. Nah, di sini akan muncul nih, apa namanya, untuk alamat ataupun juga untuk e-walletnya ya. Itu nanti kalian bisa ganti dengan ATM kalian sendiri gitu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita klik copy, dia sudah tercopy ya, harusnya dia sudah tercopy ya. Jadi kalian tuh bisa untuk ini ya, atau kalau kalian misalkan pengen copy gini nggak apa-apa, kalau mau copy gini juga sebenarnya nggak masalah gitu ya. Pokoknya dia akan langsung mengcopy gitu ya. Nggak percaya, ini kita buktiin ya. Di sini ini bisa kita copy aja, terus kita taruh di sini. Nah, bisa kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa atur ini kalau misalkan kalian mau pakai bank kayak BRI ya, BNI, itu bisa. Atau kalau kalian misalkan pengen lewat Dana, bisa banget ya. Kemudian di sini ada konfirmasi kehadiran. Untuk konfirmasi kehadiran ini nanti kayak semacam guestbook ataupun buku tamu ya. Jadi kalian nanti bisa untuk memberikan konfirmasi kayak nanti gue bakal datang nih ke pernikahan lo, atau kayak gue nggak bisa datang nih. Nah, ini kan bisa atur aja ya. Nah, istimewanya adalah di sini kalau kita lihat ya, misalkan ini kan kalau kita lihat di linknya, ini kan aku pakai coba kita ke atas lagi. Di sini kan aku menggunakan nama Wak Doyok di sini ya sebagai contoh. Di sini aku pakai Wak Doyok. Nah, di sini kan nanti muncul Wak Doyoknya. Nah, nanti di bagian sini ya, ini kita langsung uji aja. Ini kan ada tombol navigasi di bawah ya. Ada navigasi untuk acaranya. Nah, ya. Kemudian ini navigasi untuk lokasinya, kemudian ini ada untuk perjalanan cintanya seperti apa. Kemudian di sini juga ada untuk galeri-galerinya nih ya, ada galeri-galerinya gitu ya. Sini agak lemot kayaknya untuk ngebuka si galerinya gitu ya. Kita langsung ke bawah. Untuk yang mau kasih wedding gift juga nanti bisa langsung gitu ya, bisa langsung untuk mengirimkan atau bisa langsung menuju navigasi yang di bawah sini gitu teman-teman ya. Nah, di sini kan, nah kalau kalian lihat di sini untuk namanya ini dia udah otomatis. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen ganti, misal di sini aku pengen ganti, dia akan ganti juga di bawahnya tuh ya. Kita lihat dulu, sebentar ya, kita refresh. Dia akan langsung ganti di bawahnya. Jadi dia akan otomatis akan menyesuaikan dengan nama undangan. Jadi tamu undangan itu sebenarnya nggak perlu ya namanya ngetik namanya 2 kali gitu. Kecuali kalau misalkan pengen pakai nama yang lain gitu. Misalkan undangannya buat si Yanti tapi yang ngisi si Agus, nggak apa-apa gitu.
Tadi ya, dia agak nge-lag nih. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, Bapak Yanti di sini ya. Kalau kita lihat di bawah di bagian RSVP-nya harusnya udah namanya ya udah Yanti ya. Jadi bukan Wak Doyok lagi karena dia akan nyesuaiin dengan yang di bawahnya juga gitu teman-teman. Ini kita bisa matiin ya. Kita bisa matiin untuk audionya. Nah, muncul ya. Namanya adalah Yanti tuh ya. Jadi sebenarnya teman-teman gak perlu ngubah 2 kali di sini gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih jumlahnya. Misalkan di sini berapa? Ini aku batasin sampai 10 doang gitu ya. Karena kan nggak mungkin kan bawa RW ke pesta pernikahan orang kan gitu. Misalkan ini kita set 4, pilih konfirmasi, misalkan aku pilih hadir. Nah, ketika kita klik kirim ya, kita tunggu sebentar. Nanti dia akan munculkan, ini dia konfirmasi kehadiran berhasil dikirim. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya dia nyambung ke sini. Ini sebenarnya kalau kalian lihat, nah ya, kita sudah siapin di sini ada yang namanya spreadsheet ya, Google Spreadsheet untuk menampung data-data para tamu yang akan hadir ya. Di sini udah jelas ya dari tanggalnya, kemudian siapa yang hadir, berapa orang yang hadir atau enggak. Ini semua datanya masuk ke sini. Jadi teman-teman gak perlu lagi untuk menginstal program yang lain. Jadi kalian bisa menggunakan spreadsheet punya kalian sendiri untuk kita atur di sini gitu teman-teman. Nah, lalu ya di bawahnya juga ini ada semacam kayak ini kayak semacam ada apa sih, kayak semacam ini loh, buat ucapan-ucapan gitu. Di sini kita pakai dari Discuss ya untuk servicenya. Jadi di sini tamu itu bisa yang namanya memberikan ucapan kepada si pengantin gitu ya. Nah, cuma emang kalau pakai Discuss ini memang minusnya harus login dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, login bentar gitu ya. Nah, di sini kita tinggal misalkan selamat ya, misalkan kayak gitu. Ini kita kasih komentar. Nah, nanti dia akan langsung muncul. Nah, dia akan langsung muncul gitu ya. Dan ini sebenarnya dia akan muncul juga di orang lain ya. Kalau misalkan undangan ini kita kasih orang lain juga akan bisa ngelihat komen kita. Nggak percaya, ini aku akan copy, aku akan bikin incognito di sini. Harusnya si ucapan yang tadi itu masuk juga di dia gitu loh, karena ini bisa diakses publik ya. Ini bisa diakses secara publik ya teman-teman. Kecuali tadi kalau teman-teman misalkan mau login dulu, karena nyatanya kalau emang mau pakai apa Discuss itu emang harus login dulu pakai Google ataupun pakai Facebook gitu ya. Gitu. Kita lihat dulu ke bawah apakah masuk atau enggak si ucapan yang tadi. Kita ceki dulu sebentar. Kita matiin aja ya, takutnya copyright. Tahu kena copyright. Coba ya, sebentar kita coba ke bawah. Nanti harusnya muncul nih gitu. Kalau nggak muncul berarti kalian bisa lihat di yang bagian terbaru ya. Harusnya nanti muncul juga ya untuk ini juga. Kita udah set public sih kayaknya, tapi gak tau juga nih. Harusnya ini udah terset public juga gitu ya. Kayak gitu. Tapi ya itulah ya teman-teman. Kemudian di bawahnya juga udah ada footer dan juga sosial media. Ini bebas sih kalian mau nambahin ini atau enggak gitu. Dan menariknya adalah ini sudah responsif teman-teman. Ini sudah responsif. Jadi kalau teman-teman misalkan mau buka di HP itu udah bisa ya. Kita lihat di sini misalkan aku pengen buka. Ini kita kecilin dulu ya, sebentar, aku kecilin dulu sebentar. Kalau kita kecilin, nah dia langsung akan ngikut tuh ya, dia akan langsung menyesuaikan
jadi nggak manjang kayak tadi gitu. Coba kita ke bagian love story-nya deh, di bagian atas. Nah ini udah ke bawah tuh resepsinya, terus ini juga udah ke bawah gitu. Kemudian ini bagian love story juga udah jadi satu-satu tuh ya. Kalau tadi kan kiri kanan kan gitu. Kita coba di layar yang lebih kecil, dia nggak akan manjang tuh ya. Nah ya, jadi dia akan otomatis untuk nyesuaiin ininya gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misal teman-teman punya apa ya, punya semacam case dengan kalau ditaruh di HP lebih kecil tuh dia malah jadi nggak bagus tampilannya. Enggak, di sini udah kita sesuaiin secara responsivitas, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi sih teman-teman, nggak perlu khawatir untuk mesen di sini karena semua sudah kita atur responsifnya segala macam. Bahkan yang tadi aku bilang, kalau teman-teman pengen pakai tema ini untuk misalkan kalian punya undangan, misalkan undangan tadi ya ulang tahun dan sebagainya, itu bisa diatur juga gitu dari warnanya dan lain sebagainya gitu. Dan ini udah responsif sekali lagi, jadi mau ditaruh di device manapun nggak masalah gitu teman-teman ya. So itu dia untuk bagian kali ini ya, untuk undangan yang udah kita bikin ya. Menarik bukan teman-teman ya? Nah ini kalian bisa, nah untuk yang di sini pun kalian bisa pakai foto orang, ataupun juga kalian bisa pakai foto sendiri juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Yang penting kalau pakai foto orang, saran aku teman-teman pakainya ya ini ya, yang free license, jangan yang gambar orang mencemot aja ya. Karena kalau di sini ya kita pakai foto kamu gitulah untuk jadi backgroundnya. Jadi itu aja untuk bagian ini ya, untuk bagian kali ini itu aja. Sekali lagi untuk teman-teman yang pengen pesan bisa langsung pesan aja ya, tinggal hubungi nomor yang ada di layar untuk nanti teman-teman bisa pesan sistem untuk bisa pesan website kayak gini nanti bakal kita bikinin pokoknya ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bisa pesan sekarang juga ya teman-teman ya. Jadi itu aja, terima kasih.